Apa? Mantap, mantap. SMA kelas 11, kelas 12. Yang gap year gana nih yang gap year? Waduh, kelas 10. Keren ya, ada dari Beneran nih kelas cuy. 10. Beneran cuy, gokil, 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 gokil. Gap year nih, WD. Gap year berapa tahun, Brody? Semi gap. Wow. Aku Baru mantan gap year 3 tahun. Wih, keren Kak, 3 tahun, ngeri. Ya dong. Aku gap year 3 tahun, sedih banget ya. Gak apa-apa, ting kuliah. Bener Kak, bener. Gap year jaya-jaya. Padahal kamu dalam hati menangis kan? Sedih banget gak ada temen yang nemenin, anjay. Anjay, Keren anjay. ya. Udah pada ambis-ambis banget tuh, baru kelas 10 udah mau belajar UTBK. BTW mau nanya nih, Iya Kak, kan buat jaga-jaga biar UTBK nggak kaget. Iya, kan UTBK nih 2023 kalau nggak salah ada ketentuan terbaru ya. Gimana nih? Pas tahu infonya itu gimana? Your kaget. connection is low. Kaget Kak, sempet bingung juga kok berubah jadi kayak gini. Kayak tahun lalu banget 2020. Iya, aku juga Terus kaget. shock, hahaha. Udah capek-capek ya kan belajar TKA, Bener. gak taunya berubah. Terus apalagi nih, nangis-nangis gak gitu kayak capek banget gue Ya nangis sih Kak. Ya malah meningkatkan keambisan agar bisa maju tahun depan. Keren, keren, keren. Salut. Kaget sih Kak, kaget. Keren ya. Semoga bertahan ya ambisnya sampai selesai UTBK. Keren. Tapi yang gap year nih udah ada yang ikut UTBK kah? Atau kalian gap year gak UTBK? Gap year UTBK ya berarti ya? Iya Kak. Gimana nih? Susah gak kemarin skornya? Kemarin Lagi sih kan lumayan. ada subtes terbaru ya bahasa Inggris dengan berapa soal? 20 soal ya? 15 menit. Benar. Membagongkan Kak. Aku ngerjain pertama ngeblok dulu. Pas kesana-sana baru serius ngebaca soalnya semuanya. Keren. Tapi Masih tetap alhamdulillah niat ya. Kak. Keren, nggak apa-apa. Semangat ya yang gap year. Pusing Iya, Kak Kak. gap year. Asli Brody. Pusing Semangat banget ya Brody. semua. Ini kita mulai aja kali ya Kak. Ya, boleh. Iya, boleh nih. Oke, jadi hari ini sesuai yang udah kita perkenalan tadi, aku sama Kak Dita mau ngebahas dasar-dasarnya aja untuk apa ya, menjawab soal-soal bahasa Inggris gitu. Karena kami pun berdua baru aja ngomongin apa ya disebutnya ketentuan-ketentuan terbaru dan aku sama Kak Dita pun juga belum tahu gimana ketentuan terbaru atau belum ada gambaran soal-soal gitu. Tapi sebisa mungkin nanti aku sama Kak Dita akan kasih bantu kalian gambaran juga bukan hanya di literasi bahasa Inggrisnya tapi juga di materi umumnya juga gitu. Oke. Timnya boleh minta tolong di next. Asik gila. Jadi emang mau bahas apa sih manis sore hari ini? Ya. Jadi kalian tahu gak sih, gue tuh semalam capek banget kan. Ini aku nggak apa-apa ya, kita jadi kayak teman aja ya, karena aku nggak mau kayak canggung banget gitu. Aku Ya, kemarin boleh, baru pulang kampus tuh kayak jam 8-an, terus ada tugas juga aku ngejar. Habis itu baru keinget aku belum ada presentasi untuk hari ini. Akhirnya aku bikin sama Kak Dita juga dibantu. Terus kayaknya kita terlalu baku deh bahasanya gitu. Takutnya mereka canggung gak sih Kak Dita gitu kan. Akhirnya kayak oke deh kita pakai typing Willy Jamet banget nih Besti ya. Emang mau bahas apa sih manis sore hari ini gitu. Jadi poin terpenting yang kita bahas sore hari ini tuh ada 3. Perbedaan sistem UTBK di tahun ini sama tahun depan. Terus tips mengerjakan soal bahasa Inggris dari aku sama Kak Dita. Sama sesi sharing dan pertanyaan. Boleh di next, tim? Oke.
Ini ada perbedaan UTBK tahun 2022 tahun ini dan tahun depan. Seperti yang kalian tahu, tahun 2022 tuh udah pasti ada TPS dan TKA ya gitu. Yang TKA pun kayaknya aku nggak perlu ngejelasin lagi lah ya, TKA itu apa, TPS itu apa, kalian udah pasti tahu, apalagi gap year kan. Saya gap year nggak apa-apa. Nangis. Buat tahun depan kemarin aku sempat ada ngeliat di web, salah satu web juga aku ikutin perkembangannya, itu ada di, kalau nggak salah LTMPT juga ngadain live ya untuk ketentuan terbarunya. Ya enggak sih? Correct me if I wrong, bestie. Aku Iya, agak jadi sibuk juga Iya, dengan Depes Kak, jadwal juga. sempat kuliah. ada kayak rapatnya gitu. Heeh. Oke. Terus jadi ternyata tahun depan itu cuma ada tes skolastik, di mana tes skolastik itu terbagi atas 4. Yang pertama ada potensi kognitif, yang kedua ada penalaran matematika, yang ketiga ada literasi dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat literasi dalam bahasa Inggris. Nah, aku nih yang gap year aja bacanya kaget nih gitu, karena kayak, aduh, yang belum diubah konteksnya aja pusing ya belajarnya nih, bener-bener pusing nih gitu. Apalagi tiba-tiba ngedadak ada ketentuan terbaru gitu kan. Apalagi, waduh ini MTK kayaknya pusing banget nih MTK. Pusing banget ya gitu. Tapi karena aku sama Kak Dita juga belum ada gambaran besar mengenai soal-soal tersebut, jadi sebisa mungkin aku sama Kak Dita dan sama tim yang lain juga akan membantu kalian mencari gambar, apa ya, bukan mencari gambar, maksudnya ada gambaran nih Ada gitu, jadi nggak gambaran. kayak Biar kalian aduh ada gambaran. kaget banget. Iya bener tuh, kayak kata Kak Dita gitu, sebisa mungkin nanti kita bantu. Oke, di next tim. Nah ini ada ya, sebelum boleh Kak Dita? kita bahas materi dan tips mengerjakan soal bahasa Inggris dengan santuy. Bahasa Inggris Apa itu kan iya? tadi bahasa Inggris itu kan tadi literasi bahasa Inggris ya. Kalau kita ngomongin tentang literasi kan udah pasti berhubungan erat sama kemampuan membaca dan menulis. Bagaimana cara kita mencerna ilmu dan menguraikannya kembali menggunakan bahasa kita. Tapi kan cakupan literasi nggak berhenti sampai situ aja. Literasi juga mencakup kemampuan kita mengolah informasi untuk kecakapan yang penting dalam hidup kita. Makanya kita harus mengenal istilah literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi dasar yang lain. Contoh nih, sesuai namanya, literasi sains itu kan kemampuan kita dalam mengolah informasi berbasis pengetahuan alam untuk digunain dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya buat jaga lingkungan. Jadi literasi di sini bukan tentang bahasanya aja. Contohnya siswa yang terampil literasi bahasa Inggris bukan berarti mereka udah jago dalam hal grammar atau tenses, melainkan siswa yang terampil dalam literasi bahasa Inggris ini dia yang bisa memperoleh informasi dengan seksama dalam kandungan teks itu. Nah, gitu. Boleh lanjut? Oke, aku lanjut ya. Jadi sebelumnya juga Kak Dita lagi agak kurang enak badannya guys ya. Jadi aku membantu membackup Kak Dita. So, materi yang sering ditanyakan di subtes bahasa Inggris itu ada 5 bagian. Yang pertama ada comprehending main ideas, yang kedua ada author related question, yang ketiga ada choosing true or false statement, yang keempat ada summarizing the passage, dan yang terakhir itu ada find vocabulary. Minta tolong di next tim. Oke. Ini comprehending the main ideas. Oh, sorry guys. Jadi soal apa sih ini kira-kira nih tentang 5 yang biasa ditanyakan dalam soal bahasa Inggris gitu kan. Jadi yang pertama ini biasanya bagian ini kita dilatih untuk memahami tentang gagasan utama di paragraf. Kalian tahu lah ya kayak
teks-teks yang pertanyaan kayak ini tuh teksnya tentang apa sih, ngebahas apa sih gitu loh. Habis itu ada author-related question, itu biasanya nanyain tujuan penulis atau pendapat penulis gitu. Kayaknya kalian udah lumayan ada gambaran lah ya kalau yang latihan soal. Ada kan? Ada lah. Paham. Oke. Terus abis itu ada choosing true or false statement, itu biasa kita disuruh menjawab pertanyaan benar atau salah sesuai teks. Jadi kayak ini lumayan agak pertanyaan yang menjebak ya, choosing true or false statement. Terus yang keempat ada summarizing the passage, itu merangkum intisari dari teks. Kita harus mengerti betul-betul apa sih teksnya ini nih yang disampaikan ini tuh tentang apa sih isinya gitu. Terus yang kelima ada find vocabulary, mencari makna kata yang ada di teks. Itu yang kayak bisa kalian lihat according to the text, bla 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 in line, related to gitu. Biasanya kalau kayak di Indonesia, biasanya nih kata ini nih merujuk mana sih kayak gitu. Boleh di next? Oke. Ini ada tips juga, tips mengerjakan soal bahasa Inggris. Yang pertama, focus to read the question. Dahulukan baca pertanyaan baru teks. Sama kan kayak di bahasa Indonesia kan? Di bahasa Indonesia juga kayaknya diajarin sebisa mungkin untuk memaksimalkan waktu. Itu kalian pasti disuruh dulu baca teks. Disuruh baca pertanyaan, baru disuruh baca teks. Karena kan puyeng juga ya guys ya, kan bahasa Inggris guys gitu. Saya aja pusing guys yang baca gitu. Jadi sebisa mungkin kalian pahami dulu teks pertanyaan itu tentang apa. Habis itu baru kalian cari di teks jawabannya. Yang kedua ada read with the technique. Buat memaksimalkan waktu pakai trik skimming and scanning. Skimming dan scanning itu sama, tapi kayak kita membaca dengan cepat dengan cara mencari kata kunci pada pertanyaan. Kayak misalkan pertanyaannya apa nih? Kata kuncinya, oh kayaknya kata kuncinya ini nih gitu. Berarti kita harus baca di teksnya dengan kata kunci tersebut. Jadi dengan cepat dan itu bisa memaksimalkan waktu kalian. Terus yang ketiga ada find the main idea, itu pertanyaannya bisa menanyakan tentang main idea, purpose, or main topic gitu. Triknya itu ya sama kayak di teks bahasa Indonesia lah, membaca awal paragraf atau di paragraf akhir. Oke, next, minta tolong. Habis itu ada find the vocabulary. Wah ini agak-agak menjebak ya, soal-soal menjebak ini yang ini. Pastiin baca soalnya lebih dulu, dan ketika dapat vocab yang pas, baca ulang dan cocokin ke teks. Karena aku pribadi, kesalahanku juga sering banget kayak gitu. Misalkan vocabnya, kayaknya vocabnya pasnya yang ini nih gitu kan. Terus aku langsung milih, oke deh A aja gitu. Padahal belum tentu ketika itu dimasukkan ke kalimat, itu bakal jadi vocab dan satu kesatuan kalimat yang pas. Jadi makanya harus harus dicocokin berulang-ulang. Tuh. Tipsnya mungkin baca soal teliti, habis itu banyak-banyakin baca vocab, kumpulin vocab gitu. Terus yang kelima ada true or false statement. Ini Sewiwi sama dengan... sampel apa Sewiwita? Sewiwi sama sampel apa Sewiwita? Oke, kaget ya. Kaget. Terus yang kelima ada true or false statement, itu juga sama, kayak kita harus pahamin teksnya dulu dengan teknik skimming dan scanning, habis itu baru kita tahu kata kuncinya. Biasanya kalau true or false statement tuh ini ya, biasanya kalau which true, berarti tuh true-nya kan di caps lock tuh, capital semua, true gitu kan, which true gitu, atau kayak which atau yang false gitu kan. Jadi kita harus baca teksnya itu sebisa mungkin kita paham nih gitu dengan waktu yang singkat, tapi kita kayak dengan teknik skimming dan scanning itu kayak oke, teksnya tentang ini nih gitu. Jadi kalau ditanya true or false, terus find the vocab, terus juga pertanyaan yang tips sebelumnya juga kayak oke, tentang ini ternyata kayak gitu. Oke, dari Kak Dita ada tambahan? Aku mau nambahin sedikit tips aja ya, soalnya suara aku juga lagi nggak jelas diri nih. Tadi kan Kak Faiza udah ngasih tahu banyak tips tuh, find the vocab, sama true or false statement. Aku cuma mau nambahin sedikit aja.
tips buat kalian belajar nanti. Yang pertama itu, kalau bisa kalian buat jadwal belajar sama materi yang bakal kalian pelajari. Jadi sebelum kamu mulai belajar literasi bahasa Inggris, sebisa mungkin kalian udah buat jadwal belajar beserta daftar materi yang bakal kalian pelajarin. Karena ini bakal mudahin kalian buat bagi waktu sekaligus menghindari rasa nggak disiplin. Karena aku dulu juga gitu. Misalnya kalian bisa buat jadwal belajar literasi bahasa Inggris buat UTBK itu setiap hari mulai jam 7 malam. Habis itu kalian tambahin materi yang kalian perlu kuasain sama soal-soal pendukung materi buat ngecek pemahaman kalian. Kalau memungkinkan juga kamu bisa nambahin referensi belajar biar proses belajar kalian itu lebih terstruktur dan kalian lebih siap intinya. Terus yang kedua, kalian bisa catat soal-soal yang kalian anggap sulit dari soal-soal yang udah kalian cari nantinya. Kalau kalian udah dapet teori, contoh teori dari literasi bahasa Inggris ini, tentunya kan kalian perlu nguji kemampuan pemahaman dengan ngerjain latihan soal kan. Sebaiknya kita harus ngindarin, kenapa nih? Share screen-nya hilang. Sebaiknya kalian hindarin sekedar jawab soal sambil ngitung jawaban benar. Jadi kalian harus fokus sama soal yang dijawab. Habis itu kalian pelajarin kembali teorinya, sama kerjain ulang soal-soal yang salah. Biar kalian lebih paham. Berarti kuncinya tuh emang harus sering latihan soal. Bener banget. Gitu. Dan perbanyak vocabulary. Terus apa tuh Kak Dita? Kalian juga bisa banyakin latihan soal dari banyak sumber. Jadi nggak cuma dari satu sumber aja. Kalian bisa nyari-nyari soal dari beragam sumber. Karena saat ini kan udah gampang nyari referensi latihan soal literasi bahasa Inggris ya. Nggak cuma dari buku fisik aja. Bisa juga dari dari Google ada, terus dari grup, dari internet, macam-macam lah ya banyak. Jadi kalian benar-benar bisa nguasain materi literasi bahasa Inggris ini. Sebenarnya perkenalan kita kali ini tuh cukup singkat ya Kak Dita ya, karena kita juga seperti yang aku bilang tadi, kita belum ada gambaran luas mengenai ketentuan terbaru UTBK ya guys ya. Gitu, saya juga kaget guys mendengarnya guys. Tapi ya sebisa mungkin kita akan bantu juga kalian. Nah sekarang nih paling ini jam berapa ya? Sesi sharing aja ya Kak Dita ya. Atau ada yang mau nanya-nanya nih kira-kira kayak apa sih kesulitan gini, atau kayak aku tuh selalu problem di sini nih Kak, jawabnya kira-kira apa ya yang harus aku ini gimana tuh Kak gitu. Boleh banget kalau ada yang mau nanya. Ada yang mau bertanya atau kayak mau cerita Kak? Duh aku pusing. Kak, aku mau nanya. Ada Kak. Kalau memperbanyak vocabulary kan biasanya banyak banget vocabulary yang nggak asing gitu, kayak familiar didengar. Biar paham tuh gimana ya, belajar dari mana aja, nambah vocabulary gitu. Kalau buat nambah vocabulary, kalian bisa coba banyak baca teks bahasa Inggris. Karena aku juga dulu merasa kemampuan bahasa Inggris nggak terlalu bagus, jadi kita harus biasain diri buat baca-baca teks bahasa Inggris. Baca buku cerita anak, atau buku novel, atau apapun yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi dengan gitu, kan kalian akan menambah kosakata kalian. Jangan lupa juga kalian siapin kamus fisik atau kamus online di HP kalian juga boleh.
biar kalian bisa menggarisbawahi frasa atau kosakata yang kiranya menarik atau mau kamu cari tahu. Jadi kamu otomatis kan nambah kosakata ya. Baik, Kak. Terima kasih. Nah, kalau tambahan dari aku paling kayak kita kan pasti suka banget denger lagu ya. Kadang nih aku sendiri pun denger lagu bahasa Inggris ada vocab yang aku nggak tahu artinya. Jadi kayak aku catat langsung, aku cari tahu, oh ini artinya apa sih? Oh ternyata tuh maksudnya dari kata ini tuh ini, kayak gitu. Bahkan kadang-kadang pun kayak kalau mau membuat kalimat dalam tugas pun aku agak pusing kan ya grammar vocabnya itu. Jadi aku kayak memastikan itu kayak perbedaan antara how, however, yang kayak gitu tuh aku langsung catat, oh ternyata perbedaan how ini seperti ini, penggunaannya ini, however penggunaannya kayak gini loh gitu. Jadi kayak apa ya, perbanyak memang harus baca dan cari tahu juga sih kayak gitu. Ada yang nanya nih, izin bertanya Kak. Cara guru bahasa Inggrisku mengajar itu tiap minggu setoran vocabulary gitu, 60 kata per minggu. Cara cepat menghafalnya itu gimana Kak? Juga biar hafalannya tetap nempel di otak. Aku boleh jawab dulu nih Kak Dita? Boleh banget. Oke. Sebelumnya kayaknya ini tergantung individu ya. Karena bagiku setiap individu itu punya tipe belajar yang berbeda. Tapi kalau misalkan kamu tipe memang yang bisa kuat hafalan, itu paling kayak kamu baca-baca ulang aja, kayak kalau lagi gabut gitu kan. Aku tuh kadang kayak gitu kalau lagi gabut. Dulu kan aku banyak hafalan juga gitu kan, tapi berbeda vocab ya, maksudnya bukan hafalan vocab. Jadi aku kayak baca-baca ulang gitu. Nanti kalau kayak satu waktu itu tuh akan berguna ketika kamu misalkan bingung akan vocab, kamu tuh kayak kayaknya gue pernah nyatet ini deh, tunggu ya gue hafalin dulu. Oh kalau ini ternyata ini, kalau ini ternyata ini, kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Kalau dari Kak Dita kayak gimana tuh Kak Dita? Kalau dari aku cara ngafalin itu bener sih tadi kata Kak Faiza, tergantung masing-masing orang ya. Kalau aku tuh modelannya harus dipaksa. Jadi pertama kan aku catat dulu, itu kan udah pasti ya. Terus aku batasin waktu gitu. Jadi misalnya di menit segini aku harus udah bisa ngafalin sejumlah ini. Terus nanti aku ulang lagi sampai benar-benar hafal. Udah beda ya, cuman kalau aku begitu. Izin bertanya, Kak, dalam beberapa teks-teks bahasa Inggris tertentu, kan banyak frasa-frasa yang kadang sulit dipahami. Supaya kita bisa nangkep makna dari frasa tersebut. Itu kira-kira gimana ya, Kak, stepnya? Nah, kalau ini cara aku, cuman tergantung masing-masing orang lagi ya, balik lagi. Kalau aku biasa, aku lihat dulu soalnya. Misalnya soal itu kan bentuknya kalimat ya. Ada satu kosakata yang kita nggak tahu nih. Tapi kalimat yang lain kita tahu. Kita bisa hubungin itu kira-kira nyambungnya kemana gitu. Jadi kita sedikit tahu lah gambaran dari frasa itu, walaupun nggak benar tahu pasti artinya gitu. Yang penting gambarannya sesuai. Udah terjawab ya, Siska? Izin bertanya, Kak, ada tips menghafal verb 1, 2 gitu nggak, Kak? Terima kasih. Dari Salwa. Kalau Kak mau tanya, cara belajar grammar gimana? Capek grammar salah terus grammar. Kenapa kalau belajar rumus grammar tuh gampang? Kenapa nerapin di capek itu sulit?
jujur aku sekarang semester 3 sampai sekarang aku juga grammar itu eh, sulit, emang sulit ya sampai saat ini. Cuman aku dikasih tahu sama dosenku kalau kita baru mulai, kita tuh jangan terpaku sama grammarnya. Yang ada kita nggak bisa-bisa. Yang penting kita taunya apa, kita misal kita mau ngomong bahasa Inggris nih, tapi kita nggak yakin sama grammarnya, udah nggak apa-apa, yang penting ngomong dulu. Nggak harus pasti gitu. Ini harusnya apa? Ini harusnya present continuous, terus kalian nggak tahu. Yang penting apa ya? Yang penting kerjain sebisa kalian karena belajar grammar itu nanti sendirinya lama-lama bisa. Karena emang harus bertahap. Belajar grammar nggak bisa langsung. Kalau dari Kak Fai gimana nih? Tadi Kak Fai sempat hilang. Apa itu? Gimana tuh gimana? Coba dong diulang dong, Kadita bantuin. Jadi Gimana tuh Kadita? ini pada kesulitan belajar grammar. Grammar tuh susah. Bahkan sampai sekarang pun aku masih bingung loh sama grammar kan. Masih kadang kekecoh gitu. Kalau dari Kak Fai gimana nih tipsnya? Kalau apa namanya kesulitan belajar grammar, gimana cara menghafal grammar? Mohon maaf ini aku nge-lag nggak ya? Oh, Enggak, Kak. Enggak, Kak. enggak ya? Oh ya Kak Fai berarti nge-lag. Tiba-tiba lupa rumus bahasa Inggris. Duh, grammar emang sulit sih ya. Duh, maaf suaraku. Putus-putus, Kak. Putus-putus ya, maaf ya. Yang pasti buat belajar grammar itu kalian buat dulu tabel yang 12 tenses itu. Terus kalian bikin target buat ngafalin kayak past tense, present tense, future tense, dan anak-anaknya ke bawah itu. Nanti kalau misalnya kalian udah bikin tabelnya, otomatis kalian Serius, udah aku bermodalkan hotspot banget Kadita, maaf ya. iya nggak apa-apa. Namanya online gini ya, kita kendalanya ada aja. Yang pasti kalian bertahap aja nggak apa-apa. Bikin dulu grammar tenses chart-nya, baru nanti kalian hafalin perlahan-lahan. Nggak usah terburu-buru. Ada yang nanya nih, Kak Fai, ada nggak sih trik buat ngerti teks di soal yang panjang begitu dalam waktu yang singkat? Kalau ini agak susah ya, karena aku sendiri pun sebenarnya kadang juga pusing jawab itu. Ya, apalagi aku baru 1 minggu yang lalu aku itu TOEIC itu kayak 200 menjawab soal listening 200 dengan British accent dan 200 soal reading. Dan waktu kayak reading tuh 45 menit itu ada tiga teks. Aku harus memahami itu dengan cepat. Jadi kalau aku pribadi gimana ya? Susah yang aku bilang itu tadi. Nggak semua individu itu sama tipe pembelajarannya. Tapi menurutku yang kalian bisa lakuin itu banyak-banyakin baca. Karena kadang tuh aku nyadar banget aku dan temen-temenku tuh kadang kayak apa ya? Kita nih kurang banget baca. Kita nih kurang banget baca. Jadi kayak apa-apa udah langsung, aduh pusing, aduh ini gitu. Padahal tuh sebenarnya itu gampang, cuma memang baca aja yang kurang. Kalau aku kuncinya sih banyak-banyakin baca. Banyak-banyakin baca kan itu kan juga ngelatih kayak kita membaca yang tadi di presentasi yang udah aku jelaskan, itu skimming dan scanning kan kita jadi kayak kalau sering baca kan kita cepet tek 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 gitu. Oh ternyata ini kuncinya gitu. Kayak gitu sih.
Kalau dari aku, buat siapa tuh tadi yang nanya? Pokoknya itulah yang nanya. Aku nggak ngeliat sama kamu siapa. Kak izin bertanya kan di bahasa Inggris ada satu kata tapi artinya kan banyak lah. Itu kita terjemahinnya pakai arti yang mana? Soalnya artinya kan kadang-kadang ada banyak. Betul. Itu ada banyak. Jawaban artinya terjemahannya tergantung konteks bahasa dan konteks kalimatnya itu mau pakai ke kalimat apa gitu biasanya. Memang banyak sih, banyak banget satu kata itu bisa luas artinya, tapi balik lagi itu tergantung ke konteks kalimat dan konteks penggunaannya. Itu aja paling. Jadi Terima kayak kasih Kak disesuaikan jawabannya. gitu nih Kakak. Sama-sama. Iya, betul, disesuaikan. Keren banget. Ada lagi kah kalian yang mau sharing atau mau tanya-tanya? Kayak pusing banget sebenarnya bahasa ngeluh-ngeluh gitu. Atau ada nggak sih dari kalian yang mau sharing pengalaman belajar kalian atau yang gap year mau sharing pengalaman UTBK? Bisa Ada yang nanya lagi nih Kak Dita. Kak Izin Faiza, Kak tanya Kak, Faiza. kalau untuk soal kayak sinonim atau antonim dari satu kata ada tipsnya nggak? Ah, gimana tuh Kak Dita? Tips dari Kak Dita dong. Aduh Kak Dita lagi batuk ya guys. Cepet sembuh Kak Dita. Aduh. Kak Faiza, aku Minum, mau minum. tanya metode Iya, apa tuh? belajarnya. Nanya apa tuh Lala? Belajarnya Kakak dalam bahasa Inggris itu gimana ya? Makasih. Kalau aku gini, aku di SD itu 20, 10, paling gede tuh 35. Itu bener-bener paling gede. Ya, aku kalau hilang tiba-tiba, maafin ya guys, bener-bener connect school jelek banget, Allah Akbar. Terus habis itu dari situlah aku kayak, kok gue kenapa sih gue nggak bisa bahasa Inggris ya gitu? Kenapa nih gitu? Apa karena gue bego kah? Apa gimana nih? Aku bingung kan. Akhirnya aku belajar otodidak. Kebetulan ayahku juga bahasa Inggris yang lumayan. Jadi aku belajar sama papaku. Kadang kayak, Pak ini tuh kalau telepon bahasa Inggrisnya apa? Kayak nanya-nanya bahasa dasarnya aja, bahasa-bahasa kalimat-kalimat dasar. Terus habis itu dari situ kadang-kadang papaku tuh ngasih latihan soal, coba dikerjain ini, coba bahasa Inggris yang aku minum susu tuh apa gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kayak I drink milk atau kayak masih ngaco-ngaco kan. Nah dari situ latihan pelan-pelan, pelan-pelan. Terus abis itu akhirnya sampai ke SMP, SMA itu aku sampai dipercaya sama ngehandle kalau misalkan beliau nggak ada. Banyak-banyakin baca sama aja sebenarnya. Banyak-banyakin baca, banyak-banyakin latihan. Terus kalau misalkan ada vocab yang kamu nggak tahu, langsung catat. Sebisa mungkin langsung catat, langsung cari artinya apa. Kayak gitu. Terus Pas izin tanya kalau untuk soal pas sinonim, di antonim. Wah, SMA aku belajarnya ada kendala nggak Kak? Kalau SMA aku sih alhamdulillah nggak ada sama sekali. Aku malah lancar-lancar banget. Apalagi aku juga sempat SMA aku itu sempat mengundang tamu luar negeri acara. Aku lupa nama acaranya apa. Dan aku ditunjuk sama kepala sekolah, oke kamu translator mereka ya, kayak gitu. Padahal aku juga kayak, saya belum bisa banget bu bahasa Inggris bu gitu. Cuma karena aku dipercaya sama beliau, jadi ya udah Bismillah aja sih. Gitu guys. Kak, Raise saya hand. ingin Siapa tahu tadi? Apa tuh? kalau cara mengerjakan grammar error itu kayak gimana ya? Tipsnya. Kalau grammar sebenarnya aku juga masih bingung-bingung sih karena kebetulan aku kan mahasiswa baru dan aku juga lagi belajar grammar, baru grammar pertama. Paling kayak dikasih apa ya? Dikasih soal-soal sih untuk apa ya kayak latihan-latihan gitu juga. Tapi kalau grammar aku masih kurang apa ya? Kurang begitu tahu luas sih untuk tips dan ininya. Tapi mungkin di pertemuan berikutnya aku bisa kasih tahu tips buat Reina. Makasih Kak. Sama-sama.
Halo Kak, maaf tadi saya telat join, ketinggalan bagian tipe-tipe soal kode TBK. Boleh tolong di-share? Wah, tim, boleh minta tolong dong kakak tim. Nah, kelewatan ya. Nah, ini sebenarnya bukan tipe-tipe soal sih, lebih kayak ke pertanyaan umum pada soal bahasa Inggris. Sebenarnya nggak cuma di UTBK aja, kayak soal-soal ujian atau kayak ini kalian ngerasa gak sih sebenarnya pertanyaan itu ya seputar-seputar itu aja yang ditanya. Tujuan penulis apa, pendapat penulisnya itu apa, terus vocabnya itu apa, kita harus cari tahu kata ini nih merujuknya kemana sih, buat apa sih, artinya apa sih gitu kan. Terus kasih tahu, kok kasih tahu, maksudnya kita mencari teks yang benar dan salah kayak gimana, kayak gitu aja sih. Sama sih secara in general, secara garis besarnya itu sama. Kayak gitu pastinya. Kak, aku izin kasih tips belajar Inggris versi aku. Aku biasanya belajar Inggris lewat lagu dan nonton film Inggris pakai subtitle. Terus banyak baca jurnal Inggris dan buku Inggris. Dan yang terakhir banyak-banyakin baca vocab baru dan catat kata baru biar di Inggris juga. Weh, practice makes me Keren perfect me. banget. Maaf ya, aku baru join lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Diminum dulu ya Kak Dita ya. Ya udah. Kak Dita makin sarang. Bener kan? Jadi sebenarnya kuncinya bagiku bukan bahasa Inggris juga. Bahasa Indonesia pun, karena ini juga ada literasi bahasa Indonesia kan. Iya. Kalian ada dua nih jadinya nanti. Ada literasi bahasa Indonesia juga, ada literasi bahasa Inggris. Kalau di dua hal ini kalian udah malas baca, udah nggak usah berharap dapet nilai yang tinggi. Kuncinya kalau literasi banyak baca. Banyak baca. Terutama kalau di bahasa Inggris pun kayak, kok ini artinya kayak, atau katanya gue baru tahu deh, kok gue nggak pernah denger sih, gue catat gitu, artinya apa ya gitu. Dan sebisa mungkin kalau aku tuh kayak gini, misalkan when tuh kan banyak ya penggunaannya, bisa di simple tense atau kayak di past tense gitu. Jadi aku catat tuh, oh kalau when tuh bisa digunakan kapan-kapan aja. Jadi kayak kalau misalkan ada soal atau ada latihan apapun kayak, oh gampang nih. Terus aku biasanya tuh di Twitter tuh kan ada kayak soal-soal kayak gitu ya, ngisi-ngisi, apa disebutnya, vocab nggak sih Kak Dita? Yang kayak whom atau his gitu kan. Itu kayak, itu lumayan membantu loh. Aku kalau lagi gabut aku scrollingnya gitu aja. Terus aku pas kemarin tweet tuh ngerasa kayak, weh anjrit gitu. Gue kerjain soal di Twitter lumayan gampang nih jadinya. Jadi kayak gitu. Banyak-banyakin kerjain soal. Banyak-banyakin baca. Banyakin latihan soal itu benar, sama banyakin baca. Karena baca itu memudahkan kehidupan ya Kak Fai. Apalagi kalau nanti udah masuk dunia perkuliahan. Kalian benar-benar harus banyak baca sih. RPS aja tuh kalau bisa sih kalian baca. Biar kalian paham sama materi yang bakal dosen kasih sebelum mulai perkuliahan. Asli, kalian kalau ada yang misalkan mau kuliah dan udah tertarik kayak mungkin ngambil sastra juga nih kayak aku, atau bahasa Inggris kayak Kak Dita, itu udah kayak gak bakal ada waktu buat malas-malasan sih. Bener-bener dipu sama dosen tuh, kamu baca. Itu doang, itu kata-kata doang yang selalu diulang sama dosen. Baik-baikin baca, kamu tuh kalau baca malas, ya udah, nggak usah berharap dapet nilai bagus kayak gitu. Dosenku tuh selalu bilang kayak gitu. Bagus Kak, jadi meningkatkan motivasi belajar, jadi nggak malas-malesan, ambis terus. Nah, gitu. Ya, Walaupun kadang memang males juga, cuma kayak karena ya apa ya, ya berusaha mungkin lah gitu. Betul. Ada saran platform buat belajar vocab nggak Kak? Sebenarnya vocab nggak cuma platform aja sih, kalian belajar otodidak pun bisa. Kamus tuh bisa. Kalau mungkin kamus fisik terlalu tebel, kamus HP kan ada kan. Kalau kalian iseng tuh coba cari tahu. Banyak juga gitu. aplikasi-aplikasi belajar bahasa Inggris kayak Duolingo. Iya, Duolingo bagus Kak. Bagus. Karena ada yang mau sharing lagi nih. Barusan ada yang nanya nih, ada yang sharing nih Kak Dita. Seseru itu ya lewat lagu. Tolong rekomendasiin dong lagu apa aja. Sebenarnya lagu apa aja sih? Lagu apa aja?
Iya, bener, lagu apa aja. nggak menentu lagu apapun. Karena kadang tuh setiap lagu Inggris, genrenya kan beda-beda nih. Nanti kayak setiap kalimat yang mereka sampaikan tuh akan beda juga. Semisal kayak apa ya, kayak yang bisa aku kasih di vocab A ini atau di kalimat ini artinya arti harfiahnya ini. Tapi ketika masuk di lagu itu bisa jadi berbeda gitu. Jadi bebas lagu apapun. Kalau kamu suka baca, baca novel gitu. Aku kemarin tuh novel pertama Inggris yang pertama aku beli itu apa ya? Aduh aku lupa lagi. Yang lumayan mewek sih judulnya. It Ends With Us kalau nggak salah. Itu kan bagiku lumayan berat ya. Jadi itu novel full coret-coretan. Jadi vocab yang aku nggak tahu aku tulis di atasnya. Oh artinya ini gitu. Oh artinya ini gitu. Kayak gitu guys. Wow banyak banget. Duolingo. Aku kok nggak ada pilihan bahasa Inggrisnya. Oh iya. Aku kurang tahu sih kalau Duolingo tuh pakainya kayak gimana ya. Aku juga Aku kurang kurang tahu tahu guys. kalau kalau nggak bisa pilihan bahasa Inggrisnya tuh aku juga baru tahu. Oh, ini kayaknya salah satu pertanyaan terbagus nih dari Far. Kak, aku mau tanya buat tips buat pede ngomong Inggris dong, Kak. Aku kadang udah pede tapi takut sama pengucapanku yang salah. Keren, pertanyaannya keren. Jadi gini, Far. Aku ngerasa pun mayoritas orang Indonesia dan mayoritas pendidikan di Indonesia itu lebih mementingkan bahasa Inggris dalam writing sama listening. Mereka itu enggak mengimprove kita di speaking. Di speakingnya itu coba deh kalian tuh pasti ngerasa gak sih? Gue ngerti kok lu ngerti gue ngomong apa gitu. Tapi kalau misalkan disuruh ngomong gitu kayak agak pronunciation-nya tuh agak aduh takut salah deh, aduh takut ini deh gitu kan. Kalau dulu tuh aku juga kayak gitu, tapi aku awal-awal belajar itu aku join di Twitter ada salah satu komunitas namanya apa ya Zoom English Cafe kalau nggak salah. Jadi kita setiap minggu nih, setiap malam minggu atau malam Sabtu kalau nggak salah. Malam Sabtu itu kita dikasih topik bahasa nih. Minggu ini kita mau bahas ini. Nah, itu tuh kita harus full bahasa Inggris. Kan itu kayak malu ya. Aku juga sebenarnya awalnya kayak, aduh aku grogi banget. Iya aku takut, aku nggak berani. Tapi ternyata teman-teman itu kayak, kamu pronunciation-nya nyebutnya ini tahu sebenarnya gitu. Kayak gitu. Bener-bener banyak harus latihan sih. Atau kayak kalau kalian malu ngomong sama orang, ya ngomong aja ngomong sendiri. Kalau dari Kak Dita, gimana Kak Dita? Kalau dari aku sama sih. Kadang aku latihan di kaca. Karena kan kadang orang-orang Indonesia tuh mereka lebih merhatiin kayak grammarnya. Misal, kok ini sih harusnya kan ini gitu. Kayak yang tadi aku bilang di awal. Kita tuh nggak perlu merhatiin grammar asal kita udah berani ngomong aja dulu. Ngomong yang penting. Udah grammarnya acak-acakan udah nggak apa-apa. Yang penting udah berani ngomong, terus nanti kalian bisa perbaikin perlahan-lahan. Gak usah mikirin kayak yang tadi Kak Fai bilang, pronunciation, grammar. Yang penting kalian berani ngomongnya dulu gitu. Kalau nggak mau ngomong sama orang, ngomong sendiri di depan kaca. Baru nanti perlahan-lahan ngomong sama anggota keluarga di rumah, sama teman-teman, gitu. Wah banyak banget yang nanya nih ke Dita. Kak boleh share tentang buku atau bacaan yang dibaca nggak? Aku kalau baca, biasanya baca paling baca berita aja sih. Kalau novel pun aku lagi jarang banget baca. Kalau Kak Dita kira-kira apa nih rekomendasi bacaannya nih? Yang kira-kira bisa Waktu mengimprove itu aku Inggris. baru baca novel uh, To All the Boys I Loved Before. Itu kalau nggak salah ada ininya deh. Ada filmnya. Aku pertama nonton filmnya dulu, terus aku baca novelnya. Uh, Kalau kalian males baca novel, mungkin terlalu pusing gitu kalau misalnya baca bahasa Inggris semua. Kalian bisa nonton pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi jangan subtitle bahasa Indonesia. Itu gampang kok. Gampang apa namanya? Dimengerti soalnya bahasa sehari-hari. Itu sih rekomend dari aku. Apa nih?
Lagi nih, Kak Dita. Kak, kata kata guru guru lesku, kalau belajarnya dari nonton film barat misalkan, banyak buang waktu 2 jaman, Kak. Jadi katanya mending rajin-rajin translate soal UTBK aja katanya. Bener, bener, bener. Setuju, setuju. Aduh, Kak Dita minum dulu, Kak. Ayo minum, minum, minum. Makin ini, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kak, cara pasti nulis bahasa Inggris itu gimana ya? Saya masih agak susah soalnya. Kalau penulisan paling kalau penulisan itu banyak-banyakin lihat teks. Banyak-banyakin lihat teks, habis itu balik lagi kamu ngerti vocab dan kamu bisa sebenarnya informal-formal belum penting. Banyak-banyakin vocab. Kamu mengerti. Kamu misalkan sering banyak apa sih aku ngomong apa sih ya Allah. Banyak banget baca teks gitu kan. Nah, jadi tuh kayak kamu nih sedikit mengerti nanti lama-lama artinya ini. Kan otomatis kamu juga bisa menerjemahkan untuk dirimu sendiri ke bahasa Indonesia. Nah, ketika satu saat nanti kamu diminta menuliskan misalkan dari Indonesia ke bahasa Inggris, kamu udah ada gambaran kayak, oh ini soalnya, ini tuh harusnya gue nulisnya gini. Kuncinya balik lagi, baca dan vocab. Itu. Kunci terbesar bahasa Inggris adalah itu. Bener banget, baca dan vocab. Nonton film English sama denger lagu English buat refreshing, tapi buat belajar juga kalau aku. Nah, itu keren banget tuh. Itu keren tuh, keren. Karena Iya, bagiku nggak semua orang tuh bisa loh kayak gitu. Maksudnya mereka kayak satu kegiatan mereka bisa mengerjakan 2 hal gitu, itu lumayan keren. Jadi refreshing sambil belajar ya, Kak. Iya, betul. Nggak terasa udah azan aja nih di rumah aku. Kak, kalau kita bicara sama orang pakai bahasa Inggris, ada salah satu kata atau grammarnya, ada yang salah itu bakal ketahuan apa enggak. Mungkin ketahuan, tapi tergantung orangnya. Tapi menurutku itu nggak masalah sih. Apa manusiawi lah. Karena kan kita bukan kamus ya, dan belum pinter-pinter banget. Jadi wajar aja. Dan gak usah malu kalau kayak gitu. Yang penting kalian udah berani. Kalau salah biasanya improve kayak ngomongin yang lain buat menutupi yang tadi. Iya benar. Jadi nggak terlalu kelihatan ya. Bener kayak lupa seketika. Iya sih ngeblank. Sebenarnya guys, kalian tuh kalian udah bisa pede ngomong bahasa Inggris aja, itu udah keren loh. Nggak usah pedulin grammar kalian salah atau bener, vocab kalian salah atau bener, kalian udah bisa pede ngomong, itu udah keren banget, serius. Jadi jangan takut kayak, gue pengen ngomong bahasa Inggris, tapi gue takut salah. Nggak usah. Yang penting kalian pede ngomong, itu kalian udah dianggap keren banget. Besok ada kegiatan gini lagi Kakak. Ini baru perkenalan kita sih, nanti di minggu berikutnya atau nanti di jadwal yang udah dikasih sama tim itu langsung belajar masuk ke materi. Tapi kalau misalkan mau diselingin ketika materi kalian masih mau sharing atau pertanyaan-pertanyaan, boleh kok. Tapi mungkin kedepannya entah aku masih bisa 1 berdua gini sama Kak Dita atau kita udah sendiri-sendiri. Tuh. Besok itu ada kegiatan lagi ya, tapi bukan bahasa Inggris. Mata pelajaran lain mungkin. Apa besok tuh? Geografi. Ya kalian besok bisa belajar geografi. Duh, sayang banget. Padahal kita masih pengen lama-lama sharing sama kalian nih. Tapi waktunya udah mau habis ya. Udah maghrib juga. Jam berapa mulainya kalau besok? Nanti bakal di-share ya
yang jadwal besok. Hari ini juga ada. Hari ini ada lagi jadwal biologi jam 8. Kalian setelah ini bisa ikut kelas biologi sama Kanala. Masih ada yang mau sharing lagi mungkin buat penutupan? Kafanya hilang nih. Udah kali ya. Makasih ya teman-teman waktunya buat hari ini. Semoga kalian bisa semangat belajar terus sampai waktu UTBK nanti. Dan semoga dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Maaf ya suara aku kayak gini. Ya, cepat sembuh ya, Kak. Get well soon. Iya, Thank you, Kak. Get well soon. Kalian cute banget. Semangat belajarnya. Dadah. Tunggu, get well soon ya, Kak. Dadah. Dadah. Aku akhirin ya. Ya, Kak. Kuliahnya, Kak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Dadah.